Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat fisika, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan YouTube channel Teta dengan pembahasan materi pemanasan global. Eits, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, dalam video kali ini diharapkan adik-adik fisika dapat menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Dan indikator dari materi ini yang pertama, menganalisis gejala pemanasan global yang ditimbulkan gas emisi efek rumah kaca. Dan yang kedua adalah menganalisis dampak pemanasan global yang ditimbulkan gas emisi efek rumah kaca. Sebelum ke materi, yuk kita nonton video ini. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia ada dua. Apa saja ya? Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadi hujan. Itulah iklim yang ada di Indonesia. Terjadinya hujan disertai angin akan menjadi pertanda pergantian musim. Dalam musim pancaroba biasanya akan terjadi badai. Bukan hanya itu, angin puting beliung dan hujan es mungkin terjadi selama peralihan musim. Nah, kira-kira mengapa ya krisis iklim dapat terjadi? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas. Perlu adik-adik ketahui bahwa pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu global setiap tahunnya akibat rumah kaca dan meningkatnya emisi gas. Misalnya karbon dioksida, metana, CFC, dan sebagainya. Sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca. Berikut ini gas-gas di atmosfer beserta presentasi kontribusinya pada efek rumah kaca. Ada uap air atau H2O yaitu sebesar 36-70%. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2 yaitu sebesar 9-26%. Ada metana, ada ozon, ada nitrous oxide, ada CFC dan HFC. Nah, sebenarnya gas-gas itu diperlukan juga agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri ini, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer. Sehingga kontribusinya makin meningkat. Akibat ulah manusia, jika konsentrasi gas-gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada penyebab makin tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Gas yang nantinya akan dihasilkan dari kegiatan penebangan dan pembakaran hutan ini. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil, misalnya seperti minyak bumi dan batu bara yang secara berlebihan, yang akan dapat mempengaruhi kualitas udara. Akan tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya ada pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar.
Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Nah, yang keempat, ada industri pertanian, misalnya dalam penggunaan pupuk. Nah, selanjutnya ada limbah industri dan tambang, misalnya ada pabrik semen dan lain sebagainya. Selanjutnya ada limbah rumah tangga, gas metana, dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri pengurai sampah. Kemudian juga ada industri peternakan, misalnya seperti kotoran sapi yang dapat menghasilkan gas mentahan dan karbon dioksida. Selanjutnya ada proses terjadinya peristiwa. Pemanasan global yang terjadi karena adanya gas emisi rumah kaca. Tahapannya itu mulai dari adanya panas matahari yang menuju ke bumi, kemudian panas matahari tersebut diserap sebagian oleh bumi. Kemudian panas matahari akan dipantulkan kembali ke angkasa. Yang selanjutnya pantulan panas tersebut akan terperangkap gas emisi rumah kaca di atmosfer sehingga tidak dapat balik ke angkasa. Dampak dari pemanasan global. Pemanasan global secara tidak langsung akan memberikan pengaruh ke berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada meningkatnya permukaan air laut. Nah, sejak tahun 1870-an, permukaan air laut global telah meningkat sekitar 8 inci. Terjadinya berbagai peristiwa cuaca ekstrim. Nah, kemudian selanjutnya ada meningkatnya suhu. Bisa kekeringan dan kebakaran hutan hingga iklim mulai tidak stabil yang dapat menjadikan daerah bagian utara di belahan bumi utara itu akan memanas lebih dari daerah yang lain. Hal ini berakibat akan mencairnya gunung-gunung es dan daratan akan mengecil. Tahapan pemanasan global yang terjadi karena adanya gas emisi rumah kaca. Selanjutnya ada laut menjadi semakin asam. Akibat menyerap gas-gas efek rumah kaca secara berlebihan sehingga musnahnya terumbu karang dan berbagai ekosistem lainnya. Dan yang terakhir ada berkurangnya lapisan ozon. Akibatnya, sinar ultraviolet matahari dapat tembus ke permukaan bumi yang dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya. Pemanasan global dapat dikurangi dengan melakukan berbagai upaya seperti reboisasi hutan, menggunakan alternatif, dan manajemen lingkungan yang baik. Lalu, apa perbedaan antara pemanasan global dan efek rumah kaca? Pemanasan global merupakan sebuah peristiwa, sedangkan emisi efek rumah kaca ini merupakan penyebabnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.